Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai filsafat Hegel tentang dialektika dan sejarah Hegel. Filsafat Hegel umumnya dianggap titik puncak perkembangan idealisme pasca Kantian di Jerman. Filsafatnya jelas merupakan salah satu sistem-sistem pemikiran yang paling berpengaruh pada abad ke-19. Tanpa Hegel, Marxisme tak akan terbayangkan. Karena itu, tanpa dia, konflik-konflik ideologi pada zaman kita sekarang pun akan sulit dibayangkan. Selain itu, Hegel juga telah menimbulkan banyak pengaruh lain yang luas jangkauannya terhadap pemikiran modern, yang bukan hanya mencakup filsafat namun juga teori sosial, sejarah, dan hukum. Baru saja saya hendak mengatakan bahwa satu-satunya bidang di mana pemikiran Hegel tak memiliki pengaruh adalah ilmu fisika saja. Namun perkiraan itu meleset, sebab di Rusia para ilmuwan fisika pun wajib memberikan penghargaan terhadap dialektika Hegelian versi Marx. Tak mudah untuk bersikap adil terhadap filsafat Hegel. Dia adalah filsuf besar satu-satunya yang mengenai dia pendapat orang begitu berbeda-beda. Sebagaimana anggapan Thomas Aquinas terhadap Aristoteles, sejumlah pihak memandang Hegel sebagai sang filsuf yang pada dirinya lah berbagai sistem dari semua pemikiran filsafat sebelumnya akhirnya menemukan muara. Beberapa pihak lain menganggap dia sebagai kekeliruan terbesar dalam sejarah filsafat. Dari segi tertentu, perbedaan pendapat itu tampak ganjil, sebab tulisan Hegel sama dingin dan impersonal jika dibandingkan dengan The Wall Almanac. Sebagai manusia, Hegel tidak menarik. Dia nampaknya tidak cukup hidup demi tujuan lain kecuali mengabdi sebagai sekretaris bagi yang mutlak. Tetapi kalaupun ada sedikit hal tentang Hegel sendiri yang begitu menarik sekaligus begitu memuakkan, hal itu pasti adalah pengaruhnya yang besar. Orang boleh membenci filsafatnya, namun pengaruhnya tak mungkin disanggah. Hegel menggambarkan tulisan-tulisannya sebagai upaya mengajari filsafat agar berbicara dalam bahasa Jerman. Jika demikian, itu adalah bahasa Jerman yang belum pernah dipakai berbicara sebelumnya. Tulisan Hegel pernah disebut hamil. Ini bukan sebutan yang buruk. Dari Hegel, orang belum pernah disodori hasil yang sudah selesai. Senantiasa masih ada sejumlah kualifikasi lain yang dimunculkan. Sejumlah perspektif baru yang darinya segala ide harus ditinjau kembali. Hasilnya bukan hanya uraian yang mudah dibaca. Prosa Hegel padat, cermat, dan mendalam. Dia jarang mengatakan apa yang dia maksudkan atau maksud-maksud yang tampaknya ingin dia katakan. Bagi dia, kualifikasi adalah esensi kebenaran. Konsekuensinya adalah para kritisi yang merasa terganggu dengan hal itu akhirnya merasa enggan untuk mengatakan sesuatu tentang Hegel selain hanya kesalahan-kesalahannya atau yang bagi Hegel akibatnya sama saja, yakni pendapat yang menyesatkan. Namun prosa Hegel yang sangat kering anehnya menarik, dan jika kita ingin membacanya hingga selesai, bagaimanapun juga dia telah berhasil menyajikan kepada kita sebuah dunia filsafat. Kalaupun banyak hal dalam dunia ini yang bergerak secara tidak wajar, tetapi mereka jelas bergerak. Yang penting adalah belajar mengamatinya. Dalam filsafat Hegel kita menjumpai untuk pertama kalinya suatu upaya yang paripurna untuk meninjau semua masalah dan konsep filsafat.
termasuk konsep tentang rasio itu sendiri dalam kerangka pada dasarnya historis. Bagi Hegel tak ada ide yang memiliki makna tetap dan tak ada bentuk pemahaman yang memiliki validitas kekal dan berubah dan tak berubah maksudnya. Tak ada bentuk pemahaman yang memiliki validitas kekal dan tak berubah. Kebanyakan filsuf awal termasuk Immanuel Kant meninjau alam dan pikiran dari sudut pandang kategori-kategori dan hukum-hukum yang statis yang secara terus-menerus diberlakukan dan diberlakukan ulang pada berbagai hal partikular yang berubah. Kant mengkonsepsikan pikiran sebagai pelaku yang aktif dan formatif. Namun kategori-kategori pemahaman dan imperatif rasio praktis baginya tidaklah terpengaruh oleh perubahan. Sebaliknya, Hegel memandang segala hal mungkin dengan pengecualian filsafatnya sendiri dalam bentuk sejarah. Bagi para filsuf awal yang partikular sebagai dirinya sendiri mengelak dari pemahaman, mereka mengkonsepsikan semua pengetahuan dalam kaitannya dengan universal dan pengetahuan filsafat adalah yang paling universal di antara semuanya. Bagi Hegel yang partikular sajalah yang perlu dimengerti. Meskipun dalam pandangannya ia tidak sepenuhnya bisa dipahami kecuali jika ia ditinjau dalam hubungannya dengan segala hal yang lain. Terlepas dari hubungan itu, setiap partikular adalah semata-mata partikular dan karenanya sekedar abstraksi lain. Jika dilihat secara konkret sebagaimana adanya, setiap partikular hanya eksis dalam kaitannya dengan lingkungan secara keseluruhan. Setiap partikular hanya eksis dalam kaitannya dengan lingkungan secara keseluruhan. Jika dikonsepsikan dengan cara demikian, ia tak lagi dipikirkan sebagai substansi atau sesuatu dan kemudian menjadi suatu proses peristiwa-peristiwa yang berubah terus-menerus. Oleh sebab itu, hanya kesadaran historis sajalah yang mampu memahami realitas sebagaimana adanya, yakni sebagai sebuah proses menjadi. Maka substansi yang tetap itu tidak ada. Yang ada adalah limpahan-limpahan perubahan-perubahan baik mengenai diri manusia, idea, ataupun kehendak. Maka filsafat Hegel adalah filsafat perubahan. Seperti pemikiran filsuf kuno Prasokrates, Heraklitus yang sangat dihormati Hegel, namun ada perbedaan penting di antara mereka. Bagi Heraklitus, perputaran adalah raza. Namun sebagaimana yang diandaikan oleh kiasan itu, Heraklitus seperti kebanyakan filsuf Yunani lain percaya bahwa perubahan itu tergantung pada suatu logos atau hukum kekal yang dirinya sendiri tak berubah. Bagi Hegel, sejarah berarti perkembangan. Setiap proses historis adalah sesuatu yang baru di dunia ini dan tak ada sesuatu pun yang tetap sama persis seperti keadaan sebelumnya. Hukum perubahan historis dimanapun yang sejati haruslah mempertimbangkan hal itu. Bukan sebagai rangkaian daur perubahan yang berputar terus secara abadi, namun sebagai perkembangan progresif di mana setiap tahap atau yang oleh Hegel disebut momen dipandang sebagai konsekuensi niscaya dari tahap sebelumnya maupun sebagai tahap yang sepenuhnya berbeda dari tahap sebelumnya. Sayangnya, teori Hegel tentang perkembangan sejarah tak bisa dipahami sepenuhnya tanpa mengacu pada dialektika atau logika yang dia kenal. Bisa diingat bahwa menurut Immanuel Kant, jika rasio murni berusaha memperluas penerapan kategori-kategori seperti penyebab dan akibat di luar pengalaman, maka ia akan terjebak dalam kontradiksi yang tak terpecahkan. Menurut Kant, jika rasio murni berusaha memperluas penerapan kategori-kategori seperti penyebab dan akibat di luar pengalaman, maka ia akan terjebak dalam kontradiksi yang tak terpecahkan. Oleh sebab itu, Kant berpendapat bahwa spekulasi metafisika tentang penyebab dasar dari segala hal sepenuhnya bersifat steril. Oleh sebab itu, Kant berpendapat bahwa spekulasi metafisika tentang penyebab dasar dari segala hal sepenuhnya bersifat steril.
Namun agaknya Kant telah mengambil langkah yang terlalu berani dan sebagaimana pendapat kebanyakan filsuf terlalu sembrono, karena dengan menerima kontradiksi itu dengan sendirinya ia menunjukkan hakikat berbagai hal. Disinilah sebetulnya kemenangan Hegel. Dengan bantuan dari sejumlah pandangan Fichte, Hegel merubah ajaran Immanuel Kant mengenai konflik dialektis yang tak terelakkan dalam tesis-tesis metafisis yang bagi Kant merupakan pertanda jelas dari ilusi metafisis menjadi logika baru kebenaran filsafat. Menurut Hegel, oposisi dialektis adalah ciri khas semua pemikiran yang benar-benar mengenai realitas. Jadi, oposisi dialektis adalah ciri khas semua pemikiran yang benar mengenai realitas. Menurut Immanuel Kant, setiap tesis melahirkan antitesis kontradiktorisnya sendiri. Yang luput dari pengamatan Kant adalah bahwa tesis dan antitesis itu kedua-duanya bisa dianggap benar jika keduanya dipahami berdasarkan cara pandang baru. Sebagai ungkapan yang tak sempurna dari proposisi yang lebih tinggi dan lebih inklusif yang mengandung segi-segi signifikan dalam kedua tesis. Proposisi demikian itu dinamakan dengan sintesis. Secara lebih teknis, setiap kontradiksi bagi Hegel sebenarnya adalah hubungan yang tersembunyi. Setiap kontradiksi karenanya bisa dipandang sebagai sekedar deskripsi yang abstrak dan dengan demikian juga tak sempurna tentang realitas yang dipahami secara lebih inklusif dan lebih konkret. Menurut logika tradisional Aristoteles yang oleh Hegel dianggap tak berguna bagi tujuan memahami perubahan, lawan dari sembarang A senantiasa dianggap bukan A, yang sepenuhnya meniadakan A. Dan menurut hukum non-kontradiksi tradisional, setiap A senantiasa bukan A. Setiap A senantiasa bukan A. Namun Hegel mengatakan bahwa sembarang bukan A jika dilihat dengan cara demikian akan merupakan keterbukaan sepenuhnya, suatu abstraksi belaka yang sama sekali tak bisa dibedakan dengan ketiadaan. Jadi agar sembarang kontradiksi bisa memiliki arti positif, bukan A harus dipahami sebagai B, yakni sebagai sesuatu yang positif dengan ciri khasnya sendiri yang pasti. Dengan berpikir seperti itu, kita sekaligus menghapus kontradiksi dan menggantinya dengan sintesis relasional yang sekarang disimbolkan dengan A atau B. Semua pemikiran yang valid tentang realitas dengan demikian mencakup gerakan triadik yang berangkat dari tesis A menuju antitesis bukan A, yang selanjutnya membuka jalan menuju sintesis yang mengubah konsepsi kita tentang A dan bukan A. Namun sintesis ini pun harus melahirkan tesis baru. Hanya bisa dihapus dengan sintesis yang lebih tinggi, maka dialektika pun terjadi lagi. Menurut Hegel, dialektika itu berlangsung tanpa akhir. Akan tetapi, mungkin bukan hal yang mengejutkan bagi pembaca untuk mengetahui bahwa Hegel kerap dituduh kontradiksi dengan dirinya sendiri dalam setiap perpindahan dialektis. Tentu saja memang demikian, namun setidaknya ia bisa menunjukkan kualitas dialektikanya. Bagi Hegel, kontradiksi bukanlah pertanda inkoherensi intelektual, melainkan lebih merupakan kreativitas dan pemahaman. Filsuf sejati akan menerimanya sebagai tantangan untuk membangun sintesis baru yang mampu merepresentasikan objeknya secara lebih tepat. Bagi manusia tak ada batas akhir bagi kontradiksi diri, dan karenanya demikian juga bagi perkembangan intelektual. Dan jika tak ada batas pemberhentian terakhir bagi pikiran manusia, setidaknya kita bisa menghibur diri kita sendiri dengan pemikiran bahwa ide-ide kita senantiasa menjadi lebih besar dan lebih baik. Jadi ada suatu perubahan, suatu evolusi dalam pemikiran pun, karena terkait tidak adanya substansi, yang adanya adalah perubahan. Dan jika tak ada batas pemberhentian terakhir bagi pikiran manusia, setidaknya kita bisa menghibur diri kita sendiri dengan pemikiran bahwa ide-ide kita senantiasa menjadi lebih besar dan lebih baik. Namun tentu saja memang ada yang mutlak, yang dengan cara yang paradoksal Hegel menganggapnya sebagai satu-satunya realitas yang konkret.
tetapi kita tak bisa memahaminya kecuali secara abstrak, sebagai sebuah ideal yang tak mungkin tercapai. Hegel tak membedakan antara logika dan metafisikanya. Ia mengkonsepsikan dialektika sekaligus sebagai hukum pemikiran dan hukum ada. Secara sepintas, sesuatu yang tampak paling nyata bagi kita adalah benda individual atau substansi. Namun jika kita memikirkan benda itu di dalam dirinya sendiri, ia senantiasa berubah menjadi abstraksi belaka. Suatu ada semata yang sejauh ini bisa dibedakan dari ketiadaan sepenuhnya. Segala sesuatu menjadi nyata hanya jika ia tak lagi menjadi sesuatu partikular semata. Seperti halnya manusia dimanapun yang menurut Hegel akan menjadi suatu pribadi hanya jika ia meninggalkan klaimnya tentang keunikan individu dan puas jika dianggap sebagai salah satu aspek dari suatu keseluruhan sosial besar di mana ia menjadi bagiannya. Kekonkretan dan partikularitas dalam filsafat ini bukan hanya tidak sama, tetapi bahkan merupakan ide yang sepenuhnya bertolak belakang. Yang semata partikular adalah abstrak. Hanya suatu universal yang konkret, yang nyata. Satu-satunya entitas yang sepenuhnya konkret atau nyata adalah totalitas yang tak terbayangkan, yakni yang mutlak itu sendiri. Segala halnya lain, sekiranya ada hal-hal lainnya, itu hanyalah momen di dalam yang mutlak. Jadi dengan suatu paradok yang mengakhiri segala paradok, satu-satunya realitas konkret itu dalam pandangan Hegel bagi kita tetap merupakan suatu ideal rasio yang senantiasa direalisasikan oleh proses-proses partikular yang tak pernah benar-benar nyata. Di tengah kekaburan seperti itu, kita akan mudah kehilangan pandangan tentang signifikansi kemanusiaan yang mendasari filsafat Hegel. Hegel kerap dituduh sebagai filsuf yang sengaja menyimpang, namun ia tentu akan menjawab bahwa hanya dengan cara itulah ia bisa menampilkan realitas yang bahkan lebih menyimpang lagi dari dugaan kita. Dalam keseluruhan filsafatnya, orang bisa merasakan kesan muram berupa kepanaan segala sesuatu, dan sesuatu obsesi romantik tentang ketidaksempurnaan yang melekat pada semua aktivitas dan lembaga manusia. Membaca pemikiran Hegel, orang akan diingatkan pada pandangan Paus tentang ketidakpastian kekal. Filsafatnya dari sudut pandang tertentu adalah mimpi buruk seorang ahli logika, sifat buruk rasio yang sebenar-benarnya. Namun yang mutlak bagi Hegel, hanya dia sendirilah yang sepenuhnya rasional dan nyata, tetap merupakan suatu ideal yang tak tercapai bagi rasio. Oleh kesadaran dialektis, manusia hanya bisa dipahami sebagai tujuan yang harus diperjuangkan terus-menerus. Sistem Hegel, jika memang demikian adanya, pernah disebut sebagai Divina Commedia yang filosofis. Karena itu tidaklah kebetulan jika dalam filsafat Hegel yang monumental mengenai seni, Hegel membongkar makna tragedi secara lebih mendalam dibandingkan filsuf modern manapun. Bagi Hegel, tragedi sekaligus bersifat intelektual, etis, dan metafisis. Suatu ciri yang tak terhindarkan akan kehidupan kita yang partikular, terbatas, berubah, dan terbelah dengan sendirinya. Sekarang kita harus kembali kepada filsafat sejarah Hegel secara ringkas. Dapat dikatakan, Hegel memandang semua perubahan bersifat historis dan memandang sejarah itu sendiri sebagai dialektika yang berlangsung dalam waktu. Dengan demikian, sebenarnya ia adalah gerakan yang mirip irama waltz, dari tesis ke antitesis dan menuju antisintesis, yang setiap langkahnya merupakan tahap yang lebih tinggi dalam perkembangan diri yang lebih mutlak. Dalam perkembangan ide yang dialektis itu, yang oleh Hegel disebut logika, tak ada proposisi yang bisa disanggah secara tetap dan sepenuhnya. Setiap momen historis dalam menegasi pendahulunya sekaligus mengambil apapun yang signifikan di dalamnya dan melestarikannya sebagai aspek dari suatu realitas sosial yang lebih kaya dan lengkap. Jadi sudut pandang Hegel, setiap generasi baru bisa menganggap dirinya sendiri sekaligus sebagai penghancur, pelestari, dan penyempurna kebudayaan yang ia warisi
dari pendahulunya. Bagi Hegel, sebenarnya signifikansi tersembunyi dari kebudayaan-kebudayaan itu diketahui oleh kita sebab ia tidak pernah diketahui oleh orang Yunani, Romawi, Yahudi, dan Kristen itu sendiri. Oleh sebab itulah Hegel bisa menyatakan bahwa ia mampu memahami Kristianitas dengan lebih baik ketimbang dengan Papa Gereja dan memahami filsafat Yunani lebih akurat daripada Plato dan Aristoteles. Kultur Eropa Barat kita sendiri hingga batas tertentu merupakan sesuatu yang baru di dunia ini. Tapi apapun yang penting dalam kebudayaan Yunani, Roma, Yudea, dan Kristen abad pertengahan